Ya, shalom buat semua yang hadir bersama dengan kita semua, jemaat maupun sahabat, dan juga buat saudara-saudara semua yang hadir di dalam ibadah kita, ibadah Ahad online malam ini. Buat semua yang hadir, Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus baik, sangat baik. Saya akan sapa dulu bersama-sama ya. Selamat hari Minggu buat semua. Ya, shalom buat Ibu Yuyun, shalom Sim, shalom Ibu Simbang, Tuhan berkati. Buat Ibu Ros, shalom Ibu Diana, dan juga yang lain yang masih akan bergabung dengan kita semua sama-sama ya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya Yesus. Oh, haleluya, Tuhan Yesus baik. Terima kasih Bapa, Kau baik ya Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Sambil menunggu yang lain, mari kita masuk hadirat Tuhan dalam hidup kita untuk mempersiapkan ibadah kita online. Ibadah yang semasa kita masih jaga jarak dan tidak bisa beribadah di gereja, tapi kita mau semangat beribadah online sama-sama di sini. Amin. Tuhan berkati ya. Segala pujian, segala hormat bagimu. Tuhan, kami akan mulai ibadah kami untuk ibadah Minggu ya Tuhan Yesus. Minggu kedua Tuhan bulan Juni ini, kami percaya Roh Kudus Tuhan turun atas kami, berkati saudara-saudara kami, jemaat kami semua ada dalam perlindungan-Mu ya Tuhan Yesus. Kau Allah yang baik, sangat baik bagi kami. Berkati ya Tuhan buat semua saudara kami, mungkin yang mereka tidak bisa hadir Tuhan, ada bekerja, berkati mereka dalam nama Yesus. Berkati juga buat anak-anak-Mu dan juga anak muda-mudi, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sangat baik Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami di dalam hidup kami untuk menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, rarabaya, rarababaya, rabaya. Terima kasih Bapa, Kau baik ya Tuhan Yesus. Sungguh baik ya Tuhan. Hari ini adalah hari di mana kita punya anugerah ya.
anugerah, yaitu pemberian dari Tuhan yang tidak kita bisa balas di dalam kehidupan kita, tetapi anugerah yang bagaimana kita bisa dapat melihat kebaikan Tuhan semasa kita sampai sekarang, sampai minggu ini. Tuhan menjaga kita, memelihara kita, membela kita. Amin. Dia sangat baik buat kita semua. Dan hari ini kita akan bersama-sama masuk. Ya, shalom buat, ya, saya akan sapa selamat hari Minggu. Shalom ya Bapak Aming. Shalom Ame. Shalom buat Ibu Ineke, Ibu Reta, ya, yang baru bergabung bersama-sama. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Ya, sebentar lagi kita akan masuk ujian kita. Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Yes. Oh, thank you Lord Jesus. Terima kasih Bapa, Engkau baik ya Tuhan Yesus. Haleluya. Oh. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Katakan, ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, sebuah ada selagi mana ku ada. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu dalam segala kelimpahan. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah. Besar anugerah-Mu, katakan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu,
Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Mari katakan sekali lagi, besar anugerahmu, besar anugerahmu Yesus, berlimpah kasih-Mu. Oh, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Semakin hari semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Katakan, semakin hari semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Mari kita menyembah Dia. Haleluya, haleluya, Jesus. Oh, ya rama, ya rama, ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyembah ya Tuhan di hadapan-Mu Yesus. Glory, 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 haleluya. Oh Jesus, terima kasih ya Bapa, karena besar kasih-Mu bagiku. Nama-Mu yang layak kami tinggikan, Yesus namanya. Glory, 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 glory Jesus. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu ya Bapa Yesus, dalam mezbah-Mu, dalam doa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Glory, 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 glory ya Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Oh, Kau hadir buat rumah-rumah ya Tuhan, keluarga-keluarga kami Yesus. Kami mau bermazmur bagi-Mu ya Tuhan. Glory Jesus. Terima kasih Bapa. Oh, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Katakan haleluya. Yang di rumah-rumah, keluarga-keluarga, anak muda-mudi, Tuhan berkati ya Tuhan Yesus. Berkati ibadah kami ya Tuhan. Hadirat-Mu turun atas semua keluarga kami dalam nama Yesus. Lawat kami, jamah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sangat baik. Di dalam nama Yesus kami akan mulai ibadah kami. Oh, buat ibadah ahad ini Tuhan di dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus. Abang berdoa dan ucap syukur. Dan kita yang percaya mulai ibadah kita. Katakan amin. Haleluya. Ya, shalom buat semua yang hadir. Ya, saya akan sapa dulu selamat hari Minggu buat yang join bersama-sama Bobby. Ya, salam Pak Bobby, First Nicholas. Tuhan berkati Ibu Iti, ya Ibu Simbang, Bapak Kennedy. Ya, ada Bapak Yonatan, Pastor Yonatan yang dari Bekasi. Tuhan berkati Pak. Ya, selamat join sama-sama. Tuhan Yesus baik. Salam buat keluarga di Bekasi. Ya, di Jakarta. Tuhan berkati. Bapak Dingon. Ya, salam Bapak Dingon. Ibu Helen. Ya, Ibu Dita. Shalom Ibu Dita. Shalom Ibu Amei. Ibu Ineka. Ibu Loreta. Ibu Yuyun. Ibu Simbang. Semua yang hadir. Ibu Diana. Ibu Ros. Tuhan berkati. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik.
Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik. Oh, haleluya. Ada lagu yang kita masuk di dalam pujian kita, yaitu ada kuasa. Katakan ada kuasa. Tuhan punya kuasa. Saudara dan saya punya kuasa di dalam hidup kita. Amin. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota bentengku, perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Mari kita nyanyikanlah lagu ini. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Oh, haleluya. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkaulah termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Katakan Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Nama di atas segala nama, Nama yang telah membebaskanku. Katakan segala kuasa, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan, nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Yes Lord Jesus. Nama yang telah membebaskanku. Oh, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Engkaulah termasyur bumi di surga. Engkaulah kuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkaulah, katakan, di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkaulah yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Katakan haleluya. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, ya Tuhan Yesus. Di dalam segala hal ada kuasa. Di dalam nama Yesus, semua ditundukkan. Semua iblis, roh jahat, apapun yang ada di dalam bumi ini,
Kalau saudara berkuasa di dalam nama Yesus, maka Tuhan Yesus berkuasa di dalam mulut kita, dalam pikiran kita, di dalam sikap hati kita. Semua berkuasa atas kita. Katakan amin. Di dalam kebenarannya. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus berkati buat semua yang hadir bersama-sama dengan kita semua. Ada yang gabung ya, Ibu Elis ya, Mr. Ki, shalom. Ibu Elis, telepon tetas ya. Shalom Mbak Tesen. Ya, shalom. Oh, Desmond, Terason, Ibu Sen, Ibu Esther, ya, Ibu Wina, Jocelyn, Ibu Andri, ya, semua shalom. Tuhan berkati. Haleluya. Katakan, kaulah satu-satunya. Amin. Engkaulah satu-satunya. Kaulah satu-satunya. Yes. Ho ho. Sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau yang sinar terang, Yesus Tuhanku. Aku kuasa atasku, hidupku takkan sama. Katakan, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Katakan, kaulah satu-satunya. Kaulah satu-satunya. Yes. Haleluya. Sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Keyakinanku sinar terang, Yesus Tuhanku. Kau berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Oh, oh, oh. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Katakan, Yesus, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Katakan, oh, Kaulah alasan untuk ku hidup, untuk menyenangkan-Mu. Ayo mari kita katakan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Sekali lagi, Kaulah alasan Yesus, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yes, Kaulah satu yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Mari katakan, Yesus, Yesus Tuhanku, Kau berarti bagiku, takkan sama. Yes, Lord Jesus. Oh, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh, ku tahu sungguh anugerah-Mu, anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yes, Lord Jesus. Haleluya, katakan haleluya. Hari ini saudara hidupnya tidak akan sama lagi seperti sebelumnya. Katakan amin. Jadi saudara dan saya hidupnya tidak akan pernah sama seperti kemarin dengan sekarang. Dan hidup sudah diberkati, ada kuasa, ada harapan, ada sesuatu yang Tuhan berikan, yaitu anugerah yang hidupnya Tuhan berikan di dalam hidup kita semua, tak terkecuali kita semua orang-orang yang percaya. Katakan amin.
Haleluya. Katakan amin. Ada kuasa Yesus Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita. Karena anugerahnya. Amin. Yes Lord Jesus. Yang baru hadir semua ya, mari kita. Oh, Emi, ada Emi, anaknya Padingon ya. Tuhan berkati. Ibu Elis ya. Haleluya. Ada Ibu Prima. Shalom Ibu Prima, Tuhan berkati. Mari kita nyanyikan satu lagu. Ku yakin kau hadir di sini. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Haleluya. Kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Katakan, ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari katakan, Yesus, ku menyembah, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Yes Lord Jesus. Kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Katakan, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Katakan, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Katakan, kelepasan terjadi di sini. Katakan, haleluya. Kebutuhan, haleluya. Oh, terjadi di sini.
haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Katakan haleluya. Kami yakin Kau hadir ya Yesus di rumah kami, di tempat keluarga kami. Kau hadir dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Roh Kudus turun atas kami ya Tuhan, lawat kami. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, Kau baik bagi kami ya Tuhan. Engkau Yesus yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik. Katakan Yesus baik. Oh, kami persiapkan hati kami ya Bapa untuk firman-Mu ya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati ya Tuhan. Buat setiap firman kebenaran-Mu di dalam hidup kami. Kami percaya ada kemenangan ya Tuhan, ada kuasa, ada anugerah yang Kau berikan bagi kami ke dalam tangan kami. Dalam nama Yesus, Tuhan baik, Yesus baik bagi kami. Oh haleluya, Engkau baik ya Tuhan. Oh ya rara berkati sekali lagi hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Pakai hamba-Mu seorang seperti murid ya Tuhan. Oh, dan juga jemaat, saudara-saudara kami ya Tuhan, urapi kami, kuduskan kami dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus turun atas kami, kebenaran firman-Mu turun atas kami ya Bapa. Kami akan mengenal lebih lagi ya Tuhan, mengenal firman-Mu di dalam nama Yesus. Engkau yang berdaulat, Engkau yang berkuasa. Roh Kudus mengambil alih setiap firman-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu persiapkan firman Tuhan untuk membungkus kami semua dengan kuasa darah anak domba di dalam nama Yesus. Hamba berdoa dan mengucap syukur. Dan semua ditutup kuasa yaitu darah Yesus. Setiap keluarga-keluarga, semua anak-anak-Mu ya Tuhan, apapun ya Tuhan, ada penyakit, mereka mungkin sedang lelah ya Tuhan, sedang penat atau sedang Tuhan ada banyak masalah, tapi kami percaya kami akan stop, kami akan terus ya Tuhan. Tuhan, di dalam melawat jemaat kami ya Tuhan, biarlah kami fokus di dalam firman-Mu, kebenaran-Mu Tuhan. Berkati kami, lawat kami dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hamba berdoa dan mengucap syukur semua karena anugerah-Mu. Tuhan Yesus berkati, haleluya. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Ya, hari ini ada spesial juga buat kita semua. Kebetulan anak saya ulang tahun, yaitu Golip Cantokilo. Ya, Golip Cantokilo di sini sih. Ya, ini anak saya. Ya, oke, namanya Golip Cantokilo. Aduh, udah berat ya. Dia umurnya udah 8 tahun ya. Katakan Golip. Namanya siapa? Golip Cantokilo. Oke, sekarang Golip baca Mazmur ya. Oke, sebelum kita masuk masuk firman ya. Baca dulu ya buat semua kita di sini. Oke, 1 2 3. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam tangan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan guru bertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jera penangkap burung, dari penyakit sampah yang busuk. Dengan kepanya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaan Ia perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, tak ada panah yang terbang di waktu siang, tak ada penyakit sampah yang berjalan di dalam gelap, tak ada penyakit menular yang menabuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10,000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembahasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi yang maha tinggi telah kau buat tempat perlindunganmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tudung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku yang sungguh. Ya, oke, sudah siap ya. Terima kasih Golip. Ya, selamat buat Golip ulang tahun yang ke-8 ya, ulang tahun yang ke-8.
Tuhan Yesus berkati semua di dalam perlindungan ya. Buat hari ini ya ulang tahun, siapa yang ulang tahun ya, Tuhan berkati ya ulang tahun buat semua jemaat, saudara-saudara kita semua ya. Tuhan Yesus berkati. Hari ini kita masuk di dalam saya akan masuk di slide untuk khotbah kita atau firman yang kita akan masuk di dalam judulnya yaitu anugerah terbesar. Katakan anugerah terbesar. Anugerah terbesar dalam hidup kita itu apa? Ayo mari kita berdoa bersama-sama untuk firman ini. Tuhan Yesus, hamba berdoa mengucap syukur untuk persiapan kami, ibadah kami untuk firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu semua, kuduskan kami dengan kuasa darah anak domba. Sekali lagi Tuhan berkati kami dalam nama Yesus. Kami persiapkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya. Ini sekarang kita belajar tentang anugerah terbesar. Katakan anugerah terbesar. Anugerah terbesar yaitu apa yang sudah kita miliki dalam hidup kita, itu yang Tuhan beri. Oke, nanti kita akan jelaskan semua di sini tentang Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 7. Mari kita baca sama-sama ya di rumah. Efesus pasal 4 ayat 1 dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar, tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Dan juga apa? Ayat yang kedua, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Ya, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan itu, suatu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung di dalam panggilanmu. Satu Allah dan Bapa dari semua Allah yang di atas semua dan oleh semua di dalamnya semua. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan dikandung di dalam panggilanmu. Tapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Katakan amin. Jadi ayat pertama dikatakan di situ, katakan ada satu yang kita menarik sekali, yaitu tentang judulnya kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab aku menasihatkan kamu, aku orang yang penjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Jadi ceritanya begini saudara, di dalam jemaat Efesus ketika itu Rasul Paulus ada di Roma, dia dipenjara dengan Silas, bersama-sama dengan Silas dia dipenjara, dan dia untuk menyampaikan surat ini kepada jemaat di Efesus. Di situ dikatakan bahwa ada satu perbedaan-perbedaan yang Tuhan berikan kepada mereka yang melalui hambanya Rasul Paulus, yaitu tentang bagaimana dia memberikan mandat ya. Mandat artinya perintah kepada jemaat Efesus untuk supaya apa? Untuk supaya mereka bersatu di dalam hidupnya. Hendaklah, ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkan kasih-Mu dalam hal yang saling membantu. Artinya begini saudara, di jemaat Efesus ini mereka harus apa? Harus ada kerendahan hati. Harus ada apa? Harus ada saling membantu. Tunjukkanlah kasih di dalammu dalam saling membantu. Katakan saling membantu. Jadi kita harus saling membantu saudara dan saya. Di mana-mana sekarang ini, apalagi PKP ya. Wah, harus banyak membantu saudara. Apalagi ada orang yang terjejas ekonominya. Mari kita saling membantu. Amin. Membantu di mana mereka butuhkan. Nah, ini jemaat Efesus, jemaat yang dimana dia belajar untuk mereka harus satu di dalam Kristus. Katakan amin. Ayat ketiga, dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Berusaha untuk memelihara kesatuan roh dan ikatan damai sejahtera. Artinya ada kesatuan roh. Katakan amin. Ada kesatuan roh di dalam kesejahteraan kita, damai sejahtera di gerejanya, di jemaat Efesus. Bagaimanapun itu, Tuhan kasih, yaitu satu Tuhan. Ayat 4, satu tubuh, satu roh, sebagai kamu telah dipanggil pada satu pengharapan terkandung dalam panggilanmu. Katakan amin. Jadi kita harus satu hati, satu roh, satu jiwa, satu kasih, kata saudara. Hari ini kita masih di dalam hidup kita untuk terus belajar bagaimana kita
merendahkan diri akhir-akhir ini. Banyak orang saling banyak orang-orang percaya ya, akhir-akhir ini banyak orang-orang percaya, oh dia merasa hebat, merasa bahwa dirinya Kristen-Kristen yang sudah lebih tinggi, atau Kristen yang lebih tahu semua pengetahuan teologi segala macam. Tapi saya sebagai hamba Tuhan, saya mau belajar seperti apa yang Rasul Paulus katakan, mari kita merendahkan diri. Katakan amin. Katakan merendahkan diri. Merendahkan diri artinya ada satu sikap hati kita untuk tidak meninggikan diri di dalam sikap hati untuk lebih dari apa yang orang cakap, atau orang yang di dalam perskumpulan kita. Artinya kita harus menghormati orang lain, kita harus membutuhkan orang lain juga membutuhkan kita. Jadi kita sama-sama melengkapi di dalam satu tubuh Kristus. Katakan satu tubuh Kristus. Amin. Yang ayat kelima, satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Dan yang keenam, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Ayat 7, tetapi kepada kita semua telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Katakan amin. Amin. Jadi anugerah itu ada pemberian yang sudah Tuhan berikan menurut ukuran pemberian Kristus. Artinya begini, setiap orang yang sudah dianugerahkan, saudara dan saya, itu ada pemberian. Saya akan coba lihat ya di Efesus pasal 4 ayat 7. Saudara bisa perhatikan. Tetapi kepada kita masing-masing, ini kita sendiri ya, semua itu anak Tuhan yang di dalam satu iman, satu kasih, satu baptisan, satu roh, satu jiwa yang sebelum kita baca tadi. Ini kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Katakan menurut pemberian Kristus. Jadi dia ada ukurannya, pemberian yang Tuhan berikan kepada kita semua. Ya. Jadi semua tetap ada ukuran pemberian di dalam Kristus. Amin. Katakan amin. Haleluya. Jadi itu yang Tuhan mau berbicara di dalam hidup kita. Amin. Nah, sekarang anugerah terbesar yang kita miliki adalah, mari kita baca sama-sama. Anugerah yang terbesar yang kita miliki adalah, katakan iman. Amin. Katakan iman. Iman di dalam Kristus. Katakan iman di dalam Kristus. Iman dalam Kristus adalah sangat penting buat kita. Mari kita baca di Roma pasal 5 ayat 1, dikatakan di situ, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Oke. Sebab itu kita dibenarkan karena iman, kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Oke. Jangan sampai bilang iman itu berasal dari orang lain atau berasal dari mana ya. Tetapi itu berasal dari Tuhan tuh. Kristus sendiri dibenarkan oleh karena iman. Kita dibenarkan oleh iman. Kita percaya karena iman. Amin. Percayalah yang tidak melihat namun percaya. Nah, itulah yang kita punya. Di Ibrani pasal 1 di Ibrani pasal 11 ayat 1. Saudara bisa baca di situ. Saudara bisa simak di rumah ya. Ibrani pasal 11 ayat 1, boleh catat ya situ. Nah, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini saya katakan, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Efesus pasal 2 ayat 8. Efesus pasal 2 ayat 8, kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usaha kita, saudara. Bukan usaha kita, supaya dapat iman itu, supaya kita dapat diselamatkan, itu bukan hasil usaha kita. Itu karena apa? Karena pemberian Allah. Itulah makanya anugerah. Pemberian Allah, yaitu disebut namanya anugerah. Katakan amin. Haleluya. Saudara sudah paham ya? Kenapa apa yang kita miliki di sini tentang anugerah terbesar yang kita miliki, pemberian Allah. Iman di dalam Kristus. Nah, seterusnya kita baca di yang kedua, yaitu keselamatan dalam Kristus. Katakan keselamatan dalam Kristus. Yang pertama iman dalam Kristus, yang kedua keselamatan di dalam Kristus. Mari kita baca bersama-sama 2 Timotius 2 ayat 10. Nah, saudara bisa lihat situ ya. Karena itu, aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan di dalam
Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Katakan amin. Karena itu sabarlah menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan di dalam Kristus Yesus. Artinya kita itu sudah diselamatkan di dalam Kristus Yesus, di dalam kemuliaan yang kekal, saudara. Amin. Jadi saudara tidak perlu khawatir tentang keselamatan, tetapi keselamatan itu harus dikerjakan. Di pasal Filipi dikatakan keselamatan itu harus dikerjakan, bukan sekali selamat kamu sudah langsung masuk surga. Bukan begitu, saudara. Keselamatan harus dikerjakan. Di Filipi dikatakan seperti itu. Semua harus dikerjakan. Amin. Jadi Tuhan Yesus itu sangat simple, sangat sederhana sekali. Ketika Rasul Paulus berkata kepada mereka di jemaat Efesus, supaya mereka mengerti apa yang Tuhan berikan, anugerah yang Tuhan berikan buat jemaat Efesus. Dan juga kembali kepada kita semua di sini. Anugerah yang terbesar dalam hidup kita. Amin. Yang terpenting, anugerah terbesar kita, jangan kita sia-siakan hidup kita. Nah, sekarang saya mau tanya saudara dan saya, mungkin saudara bisa teks sini, boleh teks ya. Saya tidak bisa lihat saudara, tapi saya perhatikan di sini, boleh teks. Jadi saya mau tanya, apa anugerah terbesar saudara yang saudara bisa miliki? Keluarga, betul? Apalagi anak. Ini untuk anugerah ya, anugerah terbesar yang saudara miliki selama ini, yang saudara sudah punya. 1, keluarga. 2, anak-anak. 3, apalagi? Mungkin harta, bisa juga harta. 3, 4, apalagi? Mungkin saudara semua kerja, ya betul, ada kerja. Boleh sebut di situ ya. Ada pekerjaan, anugerah terbesar ya. Kesehatan, wah betul juga. Ada kesehatan, kerja. Mungkin ada yang punya rumah atau mobil kereta. Apa anugerah terbesar yang saudara miliki sekarang ini? Jadi semua yang sudah Tuhan miliki itu pemberian Allah. Katakan pemberian Allah. Ya, semua yang sudah kita miliki itu pemberian Allah. Iya, bagus Soraya. Masih bisa bernafas, sehat, itu adalah anugerah. Amin. Setiap hari kita bangun pagi masih bernafas, itu karena anugerah. Wih, ada Salo, Bapak Salo. Salo Forno ya, ada di Papua. Tuhan berkati. Sorry ya, ganggu. Hari ini kita belajar bagaimana kita masuk di dalam anugerah terbesar, ya. Kebahagiaan, ya betul. Ibu Iti, terima kasih. Ya, terima kasih, thank you. Ibu Iti katakan thank you. Ya, betul. Ibu Iti, thank you. Bagus. Ya, salam Farno, Tuhan berkati di Papua. Salam buat keluarga di sana ya. Ya, jadi artinya bagaimana hidup kita diberkati, di dalam hidup kita anugerah terbesar, kesehatan betul, pekerjaan memang betul ada juga. Rumah, keluarga, anak-anak semua ada di dalam satu paketnya Tuhan. Tetapi yang terpenting di dalam semua itu besar, jangan disia-siakan. Katakan jangan sia-siakan. Hidup saudara dan saya jangan sia-siakan. Katakan amin. Yang paling terpenting yaitu jangan sia-siakan hidup kita. Saya akan lihat satu slide. Anugerah terbesar, ini yang pertama itu janganlah hidup kita sia-siakan. Hidup kita untuk Tuhan, hidup kita untuk keluarga, hidup kita untuk anak-anak, hidup kita untuk semua gereja, pelayanan kita. Nah, ini jangan sampai kita sia-siakan. Mungkin kita sudah lama bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tapi tiba-tiba kita jatuh ke dalam dosa atau mungkin jauh di dalam dosa. Tuhan mau supaya anugerah itu tetap dipegang. Katakan amin. Anugerah itu tetap dipegang. Saudara dan saya memegang anugerah itu. Pemberian Allah yang terbesar. Itu jangan hidup kita disia-siakan. Banyak orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang hidupnya masih berantakan saudara. Masih hidup naik turun. Kadang-kadang sekarang baik, besok tak baik. Sekarang baik, besok tak baik. Itu proses. Tapi yang terpenting satu pilihan saja, yaitu jangan sampai anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, saudara dan saya, disia-siakan. Amin. Jangan disia-siakan, jangan dibuang begitu aja.
Tetapi Tuhan mau tarik balik itu, anugerah itu, dan miliki dengan kasih, miliki dengan kekuatan Roh Kudus, miliki dengan sikap hati menyembah di dalam doa, pujian, penyembahan, di dalam firman, pembacaan firman, itu kita harus miliki. Amin. Jadi itu yang terpenting, saudara. Saudara mau supaya anugerah itu milik saudara dan saya? Mau? Pertama, yang terpenting keselamatan iman kita. Dan yang terakhir, jangan kita sia-siakan hidup kita. Saudara punya umur mungkin masih muda, atau ada yang masih umur 40, 30, 40, 50, 60. Tetapi di dalam perjalanan umur ini, Tuhan mau supaya anugerah yang terbesar kita, yaitu hidup kita kepada Tuhan, jangan sampai kita sia-siakan. Katakan amin. Ya. Jadi inilah yang menjadi rema buat saya di dalam pemberitaan firman. Ini yang memberikan kita kekuatan, anugerah terbesar di dalam hidup kita, maupun apa yang terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Mungkin banyak hal-hal yang saudara dan saya mempunyai masalah-masalah di dalam keluarga, ada anak-anak, di dalam suami atau istri. Semua Tuhan mau supaya kita kembali lagi kepada tracknya Tuhan, jalurnya Tuhan, yaitu apa? Anugerah yang terbesar dalam hidup kita, pemberian Allah, ucapan syukur, kekuatan yang dari Allah, iman, keselamatan, semua yang Tuhan berikan hidup buat saudara dan saya. Katakan amin. Jadi saudara tetap teguh di dalam Tuhan. Di Efesus dikatakan situ, jemaat Efesus memang ada perjalanan mereka, ada yang mereka jauh dari Tuhan, ada yang mereka masih bermain di dalam dosa, ada mereka yang masih jemaatnya masih suam-suam kuku. Tetapi surat Efesus ketika itu masuk ke jemaat mereka, yaitu Rasul Paulus menulis surat itu untuk jemaat Efesus, mengatakan bahwa supaya mereka saling menguatkan, saling dikuatkan. Maka ada anugerah yang Tuhan berikan di dalam setiap hidup orang-orang percaya, di dalam keselamatan, di dalam iman kita. Katakan amin. Jadi saudara dan saya tetap diselamatkan oleh iman. Dan itu bukan pemberian cuma-cuma, atau bukan usaha kita, tapi itu pemberian dari Allah. Itulah namanya anugerah terbesar. Katakan amin. Ya, Tuhan Yesus berkati. Angkat jempolnya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Ya, saya harap di sini dapat mengerti ya, anugerah terbesar yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Jangan sampai disia-siakan. Katakan amin. Haleluya. Mari kita angkat, tutup ibadah online kita. Ya. Mari kita angkat doa untuk buat, mungkin ada yang mau didoakan, atau nanti WhatsApp pastor ya, jangan malu-malu, WhatsApp pastor, saya akan doakan, ada tim doa semua, kita akan bantu, tolong doakan, sokong di dalam doa. Amin. Mari kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus baik. Saya akan berdoa buat saudara semua yang di jemaat maupun saudara-saudara yang ada di masuk di live streaming, join bersama. Tuhan berkati. Tuhan Yesus, hari ini hamba-Mu sudah mengenal firman-Mu karena berkat yang sudah Kau taruh dalam firman kami ya Tuhan Yesus. Kami percaya ada iman yang tumbuh di dalam hidup kami ya Tuhan. Ada iman yang janji di dalam hidup kami ya Tuhan. Ada iman di dalam kekristenan kami ya Tuhan, yang mungkin sudah mulai mundur, tapi kami percaya karena ada anugerah pemberian Allah Tuhan berikan bagi kami. Tuhan yang menguatkan kami, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan kesatuan, Tuhan juga yang memberikan sikap hati kami agar dekat di hadapan-Mu. Berkati kami, berkati buat setiap orang-orang yang percaya, berkati keluarga-keluarga ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya mungkin ada mereka, hamba-hamba atau saudara-saudara kami yang mengalami, oh Tuhan Yesus, yang mengalami pergumulan-pergumulan yang belum terselesaikan. Hari ini kami percaya, kami tangkap ya Tuhan firman ini, kami tangkap dengan janji-Mu ya Tuhan, kami tangkap dengan setiap iman yang kami punya ya Tuhan Yesus, dengan apa yang Kau berikan, bahwa anugerah terbesar yang kami miliki adalah kasih-Mu ya Bapa. Anugerah terbesar adalah setiap kekuatannya Tuhan, apa yang menjadi milik kami. Tuhan, kami renggut di dalam nama Yesus. Tuhan berkati keluarga-keluarga.
Tuhan berkati ya Tuhan Yesus. Berkati yang mungkin masa-masa pandemi PKP ini ya Tuhan tidak bisa bergerak apapun. Tetapi kami percaya dengan iman. Kami bertumbuh bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dengan iman yang di dalam Tuhan Yesus, yaitu firman Allah. Karena kebenaran firman Allah yang memberikan kekuatan bagi kami dalam nama Yesus. Berkati ya Tuhan. Kuduskan keluarga-keluarga ini ya Bapa. Oh, berkati suami istri, berkati Bapa ya Tuhan, berkati ibu dan juga berkati buat anak-anakmu ya Bapa di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan berkati melimpah ya Tuhan. Ada perubahan, ada musim-musim yang baru, ada berkat yang Tuhan taruh ya Tuhan. Waktu masa yang akan Tuhan taruh dalam hidup mereka di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, berkati ya Tuhan, yang sakit disembuhkan ya Tuhan, yang banyak masalah pergumulan Tuhan akan cari jalan keluar. Tuhan akan berikan jalan yang baik ya Tuhan di dalam nama Yesus. Berkati Tuhan keluarga kami di dalam nama Yesus. Hamba-Mu, istriku dan anakku dan semua keluarga Sign of Glory di dalam tangan-Mu. Karena kami percaya Engkau yang mengendalikan semua ya Tuhan. Karena besar anugerah khusus bagi kami. Engkau Allah yang berikan kekuatan bagi kami. Dalam nama Yesus, katakan besar, besar anugerah-Mu. Katakan melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Yesus, Kau besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Katakan semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Yesus, kami aminkan, kami percaya janji-Mu ya dan amin bagi kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Thank you Lord Jesus. Ya, hari ini kita masuk di dalam pengumuman ya. Malam ini kita masuk dalam pengumuman. Kita ya, shalom ya semua. Oke. Kita masuk di satu program acara selanjutnya, yaitu di mana kita ada satu acara, yaitu kita ada mesbah doa pagi ya. Hari Selasa, pagi-pagi hari Selasa ada mesbah doa pagi, itu pukul 4. Selasa pukul 4 tanggal 15. 2 hari lagi. Dari mulai sekarang 2 hari lagi. Online ya, mesbah doa online di live Facebook saya sendiri seperti sini. Itu mesbah doa pagi jam 4, 1 jam bersama Yesus. Katakan 1 jam bersama Yesus. Mari kita luangkan waktu bersama-sama berjaga-jaga bersama Yesus. Matius pasal 26 ayat 40. Di situ saudara bisa baca, Tuhan mau kita berjaga-jaga pada pagi hari. Nah, kita belajar bagaimana kita menjaga mesbah kita doa pagi pukul 4 saudara ya. Saudara bisa belajar ya, mentraining, melatih kita untuk bisa pagi-pagi kita belajar berdoa 1 jam saja bersama Yesus. Ya, hari Rabu kita ada komsel ya. Komsel bersama saya sendiri nanti akan training, mungkin Pastor Max ada di situ sama-sama dengan Pastor Max di Papua, dan juga nanti kita ada pelajaran yang keempat ya, saudara. Pelajaran keempat komsel hari Rabu. Hari Kamis tiada ya betul Mr. Key. Oke, you can can ya. Selasa in the morning 4 o'clock with Jesus praying. Oke. Hari Kamis tidak ada acara. Hari Jumat kita ada mesbah doa muda-mudi pukul 4, dan malam kita mesbah doa malam ya. Dan hari
minggu seperti biasa kita ada ibadah online. Kita doakan untuk COVID ini supaya kita turun dan bisa beribadah bersama-sama. Katakan amin. Dan saya berdoa juga buat SOG Tampoy. SOG Tampoy, mana SOG Tampoy? Katakan jempolnya SOG Tampoy. Mana SOG Tampoy, mana? Ada SOG Tampoy, ya Ibu Andri, Ibu, ya oke. SOG Tampoy, katakan tamnya. Ya, SOG Tampoy akan buat acara nanti bulan Juli. Ini akan saya umumkan. Ibu Andri, jempolnya. SOG Tampoy akan buat acara, yaitu event pembukaan kesyukuran gereja baru di Tampoy. SOG Tampoy itu bulan Juli, ya. Bulan Juli, SOG Tampoy akan buka kesyukuran itu bulan Juli, minggu yang kedua. Nanti kita akan atur bagaimana, kita doakan supaya dalam masa ini PKP tidak ada PKP tidak ada halangan. Kita bisa boleh beribadah bersama-sama kembali berkumpul ya semua. Tuhan Yesus baik. Oke, mari kita tutup di dalam doa. Ya, buat semua kita tutup dalam doa. Kita terima berkat dan juga buat persembahan. Oke, saya ingatkan kembali persembahan perpuluhan diakonia, persembahan misi maupun persembahan umum itu saudara boleh simpan atau saudara bisa call pastor atau bendahari Ibu Tera. Ya, bendahari Ibu Tera bisa call langsung ya atau WhatsApp. Pastor, saya mau berikan persembahan, bagaimana Pastor? Oke, boleh nanti kita follow up ya. Atau nanti akan dikirim account gereja. Untuk sementara kita pakai account dari bendahari ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati semua. God bless. Mari kita angkat tangan, tutup doakan semuanya. Tuhan Yesus, berdoa juga buat setiap umatmu, gerejamu, jiwa-jiwamu ya Tuhan. Berkati ya Tuhan yang sudah bersama-sama dengan kami bergabung ibadah online. Berkati jemaatmu di dalam nama Yesus. Tuhan, kami taruh di dalam hidupnya anugerah yang terbesar buat mereka, yaitu pemberian, keselamatan, iman kami Tuhan. Kami percaya Tuhan berkati kami. Tuhan Yesus berkati keluarga-keluarga, anak-anak, ibu-ibu, bapak, dan semua Tuhan berkati. Dan juga keluar pintu masuk dalam pekerjaan Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Dan mulai sekarang, besok sampai selama-lamanya, Tuhan, persekutuan yang manis oleh kasih, anugerah yang terbesar yang kami miliki ya Tuhan. Ya sekarang dan sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus menjemput kita di awan yang permai. Tuhan berkati kami, Tuhan berikan kekuatan yang baru setiap saat. Dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Dan kita yang percaya, yang sudah terima berkat, katakan amin. Haleluya. Kasih Tuhan Yesus berkati. Ya, shalom ya Ibu Yuyun. Saya akan sapa dulu ya. Ibu Yuyun, Ibu Jasmine, ya Ibu Hilda, ya Ibu Hilda Tapa. Oke. Puji Tuhan. Hari Selasa pagi ya, ingat ya. Selasa pagi pukul 4. Oke, Mr. Ki. Oke, siap Mr. Ki, Wineke, Ibu Rose, selamat hari Minggu. Bapak Jeremy, Tuhan berkati Bapak, brother. Semua shalom, tetap sehat semua ya. Ya, shalom Boneka, Ibu Helen. Ya, shalom buat semua. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Putera, shalom. Patesen, shalom semua. Ya, Ibu Prima, Ibu Wina, Ibu Helen, Tuhan berkati. Ya, Ibu Yuyun, Ibu Boneka, Ibu Soraya, Ibu Andri, Ibu Nora. Tuhan berkati semua. God bless. Saya tutup ibadah ini. Haleluya. Amin.